Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta dan penginderaan jarak jauh, mata kuliah, ilmu ukur wilayah, dan GIS. Di sini saya dan teman saya, Muhammad Nur Awaludin, akan menjelaskan pengertian dari peta. Pengertian dari peta berasal dari penerjemahan bahasa Inggris map yang artinya peta. Map itu sendiri berasal dari kata mapa, yang dalam bahasa Yunani diartikan sebagai kain penutup atau taplak. Ilmu yang mempelajari peta dinamakan kartografi, sedangkan orang yang ahli dalam bidang perpetaan dinamakan kartograf. Komponen peta. Peta memiliki komponen sebagai berikut. Satu, skala, dua, legenda, tiga, grid, empat, lettering atau penulisan, lima, orientasi atau petunjuk arah, enam, inset, garis-garis astronomis, tujuh, tahun pembuatan peta dan pembuat peta. Dan ada fungsi peta. Satu, menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Dua, menggambarkan kondisi fisik dan kondisi sosial suatu wilayah. Tiga, sebagai alat bantu dalam hal penelitian lapangan, operasi militer, perencanaan suatu wilayah, jelajah alam, dan lain-lain. Empat, menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Ada di sini klasifikasi peta. Satu, berdasarkan skala dapat dibagi lima, yaitu peta kadaster atau peta teknik skala 1:100 sampai 1:500 digunakan untuk membuat peta luas tanah, sertifikat tanah. Ada peta skala besar 1:5.000 sampai 1:250.000. Digunakan untuk membuat peta yang sempit, desa, kecamatan, kota. Yang ketiga, peta skala sedang 1:250.000 sampai 1:500.000. Digunakan membuat peta provinsi. Empat, peta skala kecil 1:500.000 sampai 1:1 juta digunakan untuk membuat peta negara-negara. Lima, peta negara geografis skala lebih dari 1:1 juta digunakan membuat peta benua, kawasan peta dunia. B, berdasarkan isinya dapat dibagi menjadi dua. Satu, peta umum atau peta ikhtisar. Peta umum adalah peta yang memberikan banyak informasi. Peta ini menggambarkan gambaran umum baik kemampakan atau medan asli maupun buatan manusia atau baik kemampakan fisik maupun sosial budaya. Misalkan sawah, sungai, gunung, jalan, kota, jembatan, pemukiman, dan lain-lain. Dua, peta dunia. Peta umum yang berskala sangat kecil dengan fungsi memberi informasi tentang bentuk dan letak wilayah setiap negara. Jenisnya peta tematik atau peta khusus. Peta yang hanya memberikan satu atau sedikit sekali informasi. C, berdasarkan objeknya. Satu, peta dinamik yaitu peta yang menggambarkan keadaan yang sifat tidak tetap atau labil. Misal, peta penduduk, peta pemukiman, peta transmigrasi. Dua, peta stasioner, yaitu peta yang menampilkan data yang tetap sifatnya atau stabil. Misal, peta wilayah, peta tanah, peta geologi. D, peta militer. Khusus untuk peta militer dibagi menjadi satu, peta umum skala 1:1 juta. Dua, peta strategi, peta yang dibuat khusus untuk strategi tempur dengan skala 1:100.000. Tiga, peta taktik, yaitu peta yang digunakan untuk penyerangan skala 1:1:250.000, 1:50.000,
dan 1:100.000. Proyeksi peta. Proyeksi peta adalah sebuah teknik memindahkan gambar dari bidang lengkung permukaan bumi ke bidang datar yang berupa peta. Jenis-jenis proyeksi peta. Satu, menurut distorsinya. Satu, proyeksi equidistant. Dua, proyeksi conform atau orthomorphic. Tiga, proyeksi equivalent atau equal area. Yang kedua, menurut bidang proyeksinya. Satu, proyeksi azimutal atau zenital planar. Proyeksi azimutal normal, proyeksi azimutal ekuator, proyeksi obliku atau miring. Dua, proyeksi kerucut. Tiga, proyeksi silinder atau tabung. Menentukan skala peta dan luas wilayah. A. Menentukan skala peta. Satu, membandingkan peta yang tidak berskala dengan peta lain yang berskala dengan rumus P2 sama dengan D1 per D2 dikali P1. Di mana P2 sama dengan penyebut skala yang akan dicari, P1 sama dengan penyebut skala yang sudah diketahui skalanya, dan D1 jarak yang sudah diketahui skalanya, D2 jarak yang akan dicari skalanya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Nur Awaludin. Baiklah, berikutnya ada dengan membandingkan titik di peta dengan titik di lapangan atau medan. Yang ketiga, menghitung selisih derajat bujur dan lintang di peta dengan ketentuan 1. Derajat lintang atau bujur di ekuator sama dengan 111 km. 1 derajat sama dengan 60 menit atau 60 detik. 4. Menentukan skala peta topografi atau peta kontur. B. Menentukan luas wilayah dengan ketentuan 1 kilometer sama dengan 1000 meter dikali 1000 meter sama dengan 1.000.000 meter kuadrat. 1 hektar sama dengan 100 meter dikali 100 meter sama dengan 10.000 meter kuadrat. 1 kilometer kuadrat dibagi 100 hektar. Baiklah, selanjutnya ada penginderaan jarak jauh. Pengertian dari penginderaan jarak jauh adalah upaya untuk mengetahui suatu objek dengan menggunakan sensor, baik alamiah maupun buatan. Sensor adalah berupa mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Sensor buatan antara lain kamera, sonar, magnetometer, radiometer, dan scanner. Penginderaan jauh, remote sensing, adalah ilmu untuk memperoleh informasi terhadap objek, daerah, atau fenomena melalui analisis dan interpretasi tanpa menyentuh langsung objek. Pemanfaatan penginderaan jarak jauh. Yang pertama, sebagai alat bantu dalam menyusun teori. Yang kedua, ada alat bantu menemukan fakta. Yang ketiga, alat penelitian. Yang keempat, sebagai dasar penjelasan. Dan yang kelima, alat dalam prediksi dan pengendalian. Adapun komponen penginderaan jauh: A. Tenaga, B. Atmosfer, C. Objek, D. Sensor. Sensor dibagi menjadi dua, sensor fotografik dan sensor elektromagnetik. Selanjutnya ada wahana. Dalam penginderaan jauh, wahana yang sering digunakan adalah pesawat terbang atau balon udara. Citra atau keluaran. Citra adalah gambaran objek yang tampak pada cermin melalui lensa.
kamera atau tampak langsung pada hasil cetakan. Citra dibedakan menjadi dua, yaitu A. Citra foto. Citra foto yaitu citra yang dibuat dari foto udara, dibuat dengan pesawat udara, dengan kamera sebagai alat dan menggunakan spektrum tampak mata dan perluasannya. B. Citra foto. Citra non-foto yaitu citra yang diperoleh dari pemotretan kamera tunggal dengan berdasarkan atas penyinaran dengan scanner untuk menghasilkan gambarnya. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.